Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada pada saat ini, semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, jamahlah hati kami, dan berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Tertulis demikian, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bidang psikologi ada berbagai istilah mengenai krisis yang terjadi pada manusia. Di antaranya adalah quarter life crisis, yaitu krisis karena kecemasan mengenai arah dan tujuan serta kualitas hidup yang dijalani. Quarter life crisis ini umumnya dialami oleh orang-orang yang berusia di antara 20 hingga 35 tahun. Bagi wanita, krisis ini bisa berbentuk kecemasan karena belum mendapatkan pasangan hidup. Bagi pria, krisis ini bisa berupa kecemasan karena menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Krisis yang lainnya adalah midlife crisis, yaitu krisis yang terjadi di rentang usia 40 sampai 60 tahun, di mana terdapat keadaan kecemasan, kesedihan, kekecewaan, ketakutan, dan kekhawatiran sehubungan dengan keadaan hidupnya. Istilah-istilah krisis ini bukan hanya dua hal ini saja saudara, tapi ada istilah-istilah yang lain seperti krisis identitas yang terjadi umumnya pada anak-anak remaja, krisis pensiunan yang terjadi pada orang-orang yang sedang mengalami masa pensiun, dan sebagainya. Secara psikologi, ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk membantu mengatasi krisis ini. Sebagian pendekatan itu ada yang nampaknya baik, tapi ada pendekatan atau cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada sebenarnya istilah krisis-krisis semacam itu, asalkan kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan memegang teguh firman-Nya dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan ucapan doa dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan wujud sikap doa yang benar saat menghadapi berbagai tahapan krisis kehidupan. Ketika pemazmur mengalami saat-saat sulit yang dapat dikategorikan sebagai sebuah krisis dalam hidupnya, ia mencari Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Tuhan selalu menggendong kita, saudara. Menggendong saudara dan saya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Dia menolong kita melewati masa-masa sulit. Dia menolong kita dalam perjalanan hidup di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika muncul berbagai krisis yang ditandai dengan berbagai macam kecemasan dalam hati dan pikiran kita, atasilah itu semua dengan sikap yang berlandaskan pada firman Tuhan. Dari ayat renungan hari ini, saudara, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan
tanpa kebimbangan. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, imani janji pertolongan Tuhan. Datang pada Tuhan melalui doa dengan penuh kerendahan hati, dan nantikanlah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, bersukacitalah dan pujilah Tuhan. Tuhan telah memberikan kekuatan dan keselamatan kepada kita semua. Layaklah Tuhan untuk dipuji dan disembah. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi dengan sorak-sorai dan sukacita kepada Tuhan, dan sukacita karena Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kita mengalami ketenangan. Tidak ada krisis di dalam Tuhan, tapi yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dialah kekuatan dan penghiburan bagi kita. Setiap hari akan sanggup kita lalui. Setiap musim kehidupan akan dapat kita lewati dengan sukacita karena Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saat ini saudara sedang mengalami kecemasan, sedang mengalami ketakutan, kesedihan atau kekecewaan, atau perasaan-perasaan yang menekan hidup saudara, datang pada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saudara mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saudara mendapatkan ketenangan. Krisis apapun yang terjadi dalam hidup saudara tidak akan menggoyahkan ataupun menghancurkan hidup saudara, karena saudara ditopang oleh Tuhan. Tuhan memegang tangan saudara dan menuntun saudara dalam jalan-jalannya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami peneguhan, sukacita, dan ketenangan oleh karena Engkau. Sungguh benar ya Tuhan, seringkali dalam situasi perjalanan hidup kami, ada saat-saat di mana kami mengalami kecemasan, ada saat-saat di mana kami merasa takut, bimbang, khawatir, tanpa sadar krisis terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di dalam Engkau selalu ada kekuatan. Di dalam-Mu ya Tuhan kami mendapatkan solusi dari segala masalah yang kami hadapi. Engkau memampukan kami untuk melewati setiap keadaan dan menang atas segala persoalan, menang atas semua krisis yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar kepadamu, mengandalkan Engkau, percaya dengan teguh, setia kepadamu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu bersukacita di dalam-Mu, bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menopang kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Sertailah kami ya Bapa, dalam segala aktivitas kami, dalam kami mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga semuanya dapat menjadi berhasil, dan lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala perkara dalam hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara dan yang berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.